Bab 2191, satu lolos, satu mengejar. Bencana alam Sarah disegel di ruang ini. Begitu dia merasakan segel angkasa, dia langsung marah dan berteriak, "Brengsek, apa yang ingin kau lakukan?" Pedang yang menyilaukan muncul di tangannya, dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang segel angkasa itu dengan ganas, menggunakan kekuatan yang dahsyat untuk menyerang segel angkasa itu. Klik. Segel ruang angkasa yang dipasang Julian hancur dalam sekejap, dan sebuah retakan pun muncul. Saat berikutnya, Sarah, sang bencana alam, muncul di depan Julian, dan menikamnya dengan pedang di tangannya. Kali ini, Julian tidak menghindar. Pedang panjang itu menembus tubuhnya. Sarah, seorang bencana alam yang berada di puncak tahap akhir Dao Ekstrim Bumi, terlalu kuat. Sekalipun Julian telah menyadari kebebasan besar dan tidak akan terkalahkan, namun dibandingkan dengan Sarah, masih ada sedikit kesenjangan kekuatan, sebuah bencana alam. Dengan satu gerakan yang berhasil, Sarah, sang bencana alam, menamparkan dengan satu telapak tangan. Sebuah kekuatan telapak tangan yang dahsyat menamparkan ke arah Julian dan tubuhnya langsung terlempar. Setelah itu, dia segera melarikan diri dan meninggalkan tempat itu. Dia telah menyerap terlalu banyak energi dan semangat dari semua makhluk hidup, dan dia perlu memurnikannya secepat mungkin, kalau tidak, dia akan menderita serangan balasan. Konsekuensi dari reaksi keras sangat serius, mulai dari kematian dalam kasus yang parah hingga penurunan jabatan dalam kasus yang ringan. Tubuhnya menghilang dari tempatnya. Julian terluka, dan terluka parah. Namun dia tetap mengejarnya. Dia juga berpikir dalam benaknya. Dia menduga bahwa ilusi di sini diproyeksikan dari era dunia leluhur, dan Sarah belum menjadi nenek moyang umat manusia. Meskipun dia sangat kuat, dia belum mencapai tingkat menantang surga. Dia tidak dapat merasakan bahwa ini adalah ilusi yang diproyeksikan. Akan tetapi, karena misi Julian adalah untuk mengubah Sarah, dia yakin bahwa meskipun Sarah tidak tahu bahwa itu adalah ilusi proyeksi sekarang, dia akan mengetahuinya di masa mendatang. Sarah menyembunyikan napasnya dan segera meninggalkan area tersebut. Namun bagi Julian yang menguasai segala ilmu langit, sekuat apapun dia menyembunyikan orangnya, hal itu tetap tidak ada gunanya karena Julian tetap dapat menemukannya dengan mudah. Sarah bersembunyi di pegunungan, berkonsentrasi sepenuh hati untuk memurnikan saripati dan roh yang telah diserapnya. Begitu dia mulai memurnikannya, Julian muncul dan berdiri di depannya. Wajah Sarah membiru karena marah, dan dia meraung, "Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?" Karena terlalu banyak energi yang diserap dalam tubuhnya, dia menjadi marah, yang mana memengaruhi energi dalam tubuhnya dan menyebabkan dia menderita serangan balik lagi, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. "Sarah, kembalilah." Julian hanya berdiri di depannya dan berbicara lembut. "Urusanku tidak ada hubungannya denganmu, pergilah dari sini." Sarah meraung. Dia sangat marah. "Siapa orang ini? Mengapa kamu suka sekali ikut campur dalam urusan orang lain? Urusanmu adalah urusanku. Aku akan mengurusi urusanmu. Biarkan aku membantumu memurnikan kekuatan jahat dalam tubuhmu." Julian berjalan mendekat dan muncul di depan Sarah, dengan api putih muncul di telapak tangannya. Namun, yang menyambutnya adalah kekuatan telapak tangan yang mengerikan. Julian tidak menghindar dan terkena serangan lagi. Dia muntah darah dan terbang mundur. Aneh sekali, bagaimana mungkin dia tidak terbunuh? Sarah juga terdiam. Pada saat ini, dia sedang tidak berminat untuk bertarung dengan Julian, jadi dia pergi lagi. Julian mendesah tak berdaya, lalu menyeret tubuhnya yang terluka parah dan mengejarnya lagi. Bujuk lagi. Dia tetap disambut dengan pukulan. Menghadapi Sarah, dia tidak bisa melawan. Sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali. Sarah melarikan diri dan Julian mengejarnya. Setiap kali dia berhasil menyusulnya, Sarah akan menyerang Julian. Saat itu, Julian penuh luka dan tampak sangat menderita. Tempat yang sepi. Sarah lelah. Dia benar-benar tidak bisa menunda lebih lama lagi, atau sesuatu yang serius akan terjadi pada tubuhnya. "Kakak, aku mohon padamu, bisakah kamu berbaik hati dan membiarkanku pergi kali ini?" Sarah tidak mundur dan mulai mengemis. Dia telah menggunakan kekuatan terkuatnya, tetapi masih tidak bisa membunuh Julian. Dia juga tidak bisa menyingkirkan Julian, jadi dia harus menggunakan jalan terakhir ini. Energi dan semangat yang telah dilahapnya sudah mengamuk dan melahap kekuatannya. Julian juga bisa merasakan kondisi fisik Sarah, dan dia tahu bahwa jika dia tidak memperbaikinya, sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Dia duduk bersila di tempat, berhenti berbicara, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Sarah memanfaatkan kesempatan itu dan mengabdikan dirinya untuk menyempurnakannya. Setelah beberapa saat, Sarah akhirnya menyempurnakan saripati, energi, dan jiwa yang diserapnya, dan kekuatannya juga meningkat sedikit. Dia menahan nafasnya dan aura jahat di tubuhnya menghilang. Dia berdiri, berjalan ke arah Julian yang tengah duduk bersila, menatapnya, dan mengamatinya. "Nak, siapakah kamu? Siapakah Panshan bagimu?" Sarah bertanya. Sebelumnya, saat dia berada di Sicheng, dia melihat Julian memperlihatkan kondisi bebas dan pencapaiannya sangat tinggi. Di alam semesta saat ini, orang yang mencapai pencapaian tertinggi dalam keadaan bebas adalah Panshan. Jadi dia mengasosiasikan Julian dengan Panshan.
Cedera Julian telah sedikit pulih. Dia berdiri dan menatap Sarah. Sarah di depannya tidak memiliki kedewasaan dan keteguhan seperti seorang nenek manusia. Ada sedikit kesan main-main di wajahnya, yang sama sekali berbeda dari Sarah yang jahat sebelumnya. Julian menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Saya Julian." "Julian, aku belum pernah mendengar tentangmu, nak. Aku peringatkan kau, tidak peduli siapapun dirimu, jangan ikuti aku lagi. Jika kau melakukannya, aku tidak akan bersikap sopan padamu." Sarah memperingatkan, lalu berbalik dan berjalan pergi. Namun, Julian mengikutinya. Sarah berhenti, dengan ekspresi tak berdaya di wajah cantiknya, dan berkata, "Julian, apa yang ingin kamu lakukan?" "Selamat datang di jalan yang benar." Julian berkata, "Selama kamu tidak mengikuti jalan yang benar, aku akan mengikutimu. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu." Wajah Sarah berubah muram, dan pedang panjang muncul di tangannya. Dia tiba-tiba muncul di depan Julian, dan pada saat berikutnya pedang itu telah mencapai dada Julian. "Kamu tidak bisa membunuhku." Julian menatap Sarah yang marah, Sarah yang penuh dengan kejahatan, dan berkata, "Meskipun kau telah mencapai puncak dao duniawi, kau mengandalkan cara-cara jahat untuk mencapai alam itu. Kekuatanmu tidak sesuai dengan alammu. Aku telah menguasai berbagai cara surga dan berbagai cara, dan aku berada di tahap tengah alam ke-8 alam dao bebas. Dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak dapat membunuhku dalam satu gerakan. Jika kau tidak dapat membunuhku dalam satu gerakan, maka kau tidak dapat membunuhku." "Kamu." Dada Sarah naik turun karena marah. Dia mencabut pedangnya, aura jahatnya menghilang, dan dengan sedikit permohonan di wajahnya yang cantik, dia berkata, "Saudaraku, saudara Julian, aku salah, bukankah itu cukup? Tolong lepaskan aku, tolong jangan ganggu aku lagi." "Tidak." Julian berbicara dengan nada tegas. Sarah terdiam. "Jika kau ingin mengikuti, ikuti saja." Dia mengabaikan Julian, berbalik dan pergi, menghilang dari area tersebut dalam sekejap. Julian menggunakan jalur ruang angkasa dan mengikuti dari dekat. Sarah meninggalkan daerah tak berpenghuni dan muncul di sebuah kota. Kota ini makmur. Dia mengenakan gaun hitam dan terlihat sangat cantik dan seksi. Tidak ada aura jahat pada dirinya. Ada senyum main-main di wajahnya. Ia meloncat-loncat di dalam kota, memandang ke sana kemari, bagaikan seekor burung yang baru saja lepas dari sangkar dan merasa sangat bahagia. Julian hanya mengikutinya dari belakang. Itu benar. Sarah berbalik, menatap Julian yang mengikutinya tidak jauh di belakangnya, dan melambai padanya. Julian berjalan cepat. Sarah tersenyum tanpa dosa dan bertanya, "Bagaimana keadaan kota ini?" Mendengar ini, Julian tertegun dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Sarah tertawa dan berkata, "Saya merasakan bahwa tidak ada orang yang sangat kuat di kota ini. Tingkat kultivasi tertinggi hanya pada tahap awal Hengji Dao, tetapi ada banyak orang di alam leluhur kosmik. Inilah target saya berikutnya." Sarah memasang ekspresi bangga di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Jika aku terus melahap roh semua makhluk hidup dengan cara ini, cepat atau lambat, aku akan bisa memasuki Dao Surgawi." "Kamu berani." Tubuh Julian berkelebat dan muncul di hadapannya sambil berkata dengan dingin, "Aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkanmu main-main." Bab 2192, satu membunuh, satu menyelamatkan. "Saya ingin membunuh seseorang, siapa yang bisa menghentikan saya?" Ekspresi Sarah langsung berubah, dari imut dan berperilaku baik menjadi iblis dalam sekejap. Rambut hitam panjangnya berdiri tegak, dan aura jahat keluar dari tubuhnya. Pembuluh darah menonjol di wajahnya dan dia tampak sangat mengerikan dan menyeramkan. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan aura hitam memenuhi udara. Kemanapun aura hitam itu lewat, semua makhluk hidup di sekitarnya dilahapnya, hanya menyisakan tumpukan tulang belulang yang berserakan di tanah. "Kamu!" Julian juga marah. Dia langsung muncul di depan Sarah dan mengangkat tangannya. "Pukul aku, pukul aku." Sarah mengangkat kepalanya dan mendekatkan wajahnya ke telapak tangan Julian. Dia tidak tahu siapa Julian, tetapi dilihat dari pengejaran sebelumnya, Julian tampaknya tidak ingin menyerangnya. Penuh kebencian. Julian mengumpat dengan keras, tetapi telapak tangannya tidak jatuh. Dia melihat sekeliling dan melihat semua makhluk hidup di sebagian besar area kota itu tewas seketika dan berubah menjadi tulang belulang, sedangkan makhluk hidup lainnya ketakutan. Bencana alam akan datang. Bencana alam akan menghancurkan kota. Larilah. Makhluk hidup itu berlarian karena panik. Julian tampak tak berdaya. Dia mengangkat tangannya, dan moralitas tak terbatas muncul di telapak tangannya. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kemudian waktu di area ini berputar mundur, dan makhluk-makhluk yang mati secara tragis dibangkitkan kembali secara ajaib. "Kau membunuh satu, aku menyelamatkan satu. Kau membunuh sepasang, aku menyelamatkan sepasang." Julian menatap Sarah yang sedang geram dan memancarkan aura jahat, lalu mengucapkan kata demi kata. "Coba saya lihat berapa banyak yang bisa kamu hemat." Sarah sangat marah. Tubuhnya muncul di langit dalam sekejap, menatap seluruh kota dari atas. Aura hitam muncul dari tubuhnya dan langsung menyelimuti kota. Boom! Dalam sekejap, kehampaan meledak, seluruh kota meledak, dan hancur menjadi abu dalam sekejap. Semua makhluk di kota itu mati seketika. Kali ini,
Bahkan tak ada tulang yang tersisa, semuanya telah menjadi abu. Julian menutup matanya dan mengaktifkan dao tertinggi sekali lagi. Prasasti muncul di seluruh langit, dan kota yang hilang serta makhluk yang hilang pulih dalam sekejap. Dia menggunakan kekuatan supranaturalnya yang besar untuk secara paksa membangkitkan jiwa-jiwa yang telah mati, tetapi dia juga terkontaminasi dengan banyak sekali sebab dan akibat. Dalam sekejap, dia dikelilingi oleh sebab dan akibat. Bahkan dia tidak mampu menahan kekuatan sebab akibat untuk sementara waktu. Merasa bahwa Julian diselimuti oleh karma, Sarah tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan suara dingin, kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Kamu dapat menyelamatkannya sekali, dan kamu dapat menyelamatkannya 2 kali, tetapi aku tidak percaya bahwa kamu dapat menyelamatkannya 1000 kali. Kamu tidak dapat menanggung karma ini. Sarah sekali lagi mengambil tindakan untuk menghancurkan kota. Jika dia mencapai level ini, menghancurkan kota ini hanya masalah pikiran saja. Sekalipun kota ini diperintah oleh Han Jidao, Master Jidao ini tetap tidak mampu menahan kekuatan sihir penghancur bencana alam milik Sarah. Julian mengambil tindakan lagi, menggunakan pemahamannya tentang Tao untuk secara paksa membangkitkan makhluk-makhluk yang mati tragis ini. Karma yang dialaminya menjadi mengerikan lagi. Dia jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Sarah yang berdiri di udara mendengus dingin, berbalik dan berjalan pergi, tubuhnya pun lenyap dari tempatnya dalam sekejap. Julian ingin mengejarnya, tetapi karma yang menimpanya terlalu buruk, jadi dia harus berhenti dan menyelesaikan karma itu terlebih dahulu. Dia tidak mengejarnya untuk saat ini. Ia duduk bersila di tempat dan mulai menyelesaikan serta menyerap karma yang menimpanya. Kehidupan kota kembali hidup. Semua makhluk ini merasakan Julian, tetapi ekspresi mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak berani tinggal lama di kota dan melarikan diri dengan panik. Julian tidak takut pada sebab dan akibat. Sebaliknya, ia dapat menyerap dan memurnikan sebab akibat yang mencemarinya dan mengubahnya menjadi kekuatan Tao-nya sendiri. Alamnya saat ini adalah setengah langkah menuju alam jalan pamungkas yang tak terbatas, dan kekuatannya meningkat sangat lambat. Ia menghabiskan waktu yang lama untuk benar-benar menyerap dan memperbaiki penyebab dan akibat yang mencemari dirinya. Hal ini dilakukan berdasarkan formasi waktu. Adapun dunia luar, baru 3000 tahun berlalu. Julian memejamkan matanya dan merasakan napas bencana alam Sarah. Meskipun Sarah menyembunyikan auranya dan mencoba menghindarinya dengan sengaja, dia tetap merasakannya. Pada saat ini, Sarah, sang bencana alam, berada di gunung suci yang tidak berpenghuni. Dia sedang menyiapkan formasi melahap super, dan formasi itu telah selesai. Setelah formasi itu selesai, dia bersembunyi di dalam formasi itu. Tak lama kemudian, puluhan makhluk hidup muncul di gunung suci ini. Begitu makhluk-makhluk ini masuk ke gunung suci, formasi itu diaktifkan. Seketika, beberapa Master Heng Jidao yang kuat ditelan oleh formasi tersebut dan berubah menjadi tulang dalam sekejap. Dan energi dan semangat mereka langsung terserap ke dalam tubuh Sarah. Cek, sungguh menakjubkan. Merasakan esensi dan roh memasuki tubuhnya, Sarah memiliki senyum puas di wajahnya. Penyihir, keluarlah. Terdengar suara gemuruh yang datang dari formasi itu. Bersembunyi tidak ada gunanya. Kalau kau punya nyali, keluarlah dan lawan aku selama 3000 ronde. Orang kuat yang terjebak dalam formasi itu meraung. Orang-orang kuat ini telah bergabung untuk membunuh bencana alam Sarah. Mereka semua relatif kuat. Yang terlemah ada di alam ekstrim, dan di antara mereka ada pula yang kuat di alam ekstrim bumi. Sarah tidak ingin terlibat dalam pertarungan langsung dengan orang-orang kuat ini, jadi dia membentuk formasi di sini. Julian bergegas ke sini dan melihat pemandangan ini. Melihat banyak orang kuat mati secara tragis, dia tampak tidak berdaya. Sarah ini adalah nenek dari umat manusia. Orang macam apakah dia sebelum dia menjadi nenek moyang umat manusia? Berapa banyak nyawa yang mati secara tragis di tangannya? Julian muncul di luar formasi. Pikiran spiritualnya merasuk dan dia memahami formasi itu dalam sekejap. Ketika dia mengangkat tangannya, kekuatan dahsyat muncul dari ujung jarinya, dan kekuatan ini berubah menjadi prasasti ajaib. Prasasti itu muncul dan tenggelam ke dalam formasi. Formasi yang dibentuk Sarah hancur dalam sekejap. Julian muncul di depan sekelompok pria kuat ini dan melirik mereka. Kemudian, sambil melihat tulang-tulang putih di tanah, dia mengangkat tangannya dan kebenaran misterius muncul di telapak tangannya, yang membangkitkan makhluk-makhluk yang mati tragis itu. Mereka semua adalah orang-orang yang berkuasa. Julian membayar harga yang mahal untuk membangkitkan mereka. Lebih mengerikan lagi jika terkontaminasi oleh sebab dan akibat. Dalam sekejap, ia terjerat dalam sebab dan akibat, dan tidak mampu menahan kekuatan sebab dan akibat yang sangat besar. Dia memuntahkan darah dan tubuhnya tak kuasa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah. Terlebih lagi, meskipun dia berada di tahap tengah alam ke-8 alam Dao dan tubuhnya tak tertandingi, dia tidak dapat menahan sebab dan akibat dari kebangkitan orang-orang kuat ini. Retakan demi retakan muncul di sekujur tubuhnya, dan sekejap kemudian retakan itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Jika bukan karena Dao of Chaos yang kuat yang mendukungnya, tubuhnya pasti sudah runtuh. Berjalan. Julian berbicara dengan susah payah, mengucapkan beberapa patah kata, kalian semua tidak sebanding dengannya. Jika kalian ingin selamat, pergilah dengan cepat. Aku bisa menyelamatkan sebagian, tetapi tidak semuanya. Orang-orang kuat ini juga takut.
Sarah yang takut kegelapan pun mulai berpikir untuk melarikan diri. Anak sialan. Dalam kegelapan, Sarah menggertakkan giginya, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia langsung muncul di hadapan Julian, sebilah pedang panjang muncul di tangannya, dan dia menyerang secara langsung. Pedang panjang itu langsung menembus tubuh Julian. Saat tubuhnya tertusuk, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak pada lukanya. Dalam sekejap, tubuhnya hancur berkeping-keping dan organ-organ dalamnya dipenuhi bekas luka. Dia tergeletak di tanah, tidak lagi punya kekuatan untuk bangun. Tidak seorang pun bisa lolos. Mereka semua akan kumangsa. Sarah melirik dan menatap pria-pria kekar di sekitarnya, dengan ekspresi serakah di wajahnya. Mereka semua adalah pria kuat, dan menyerap energi mereka akan menjadi obat mujarab yang ampuh untuknya. Bab 2193, Memperbaiki Sebab dan Akibat. Sarah, bencana alam, telah mencapai puncak tahap akhir Dao Ekstrim Bumi, dan dia berlatih keterampilan sihir pemakan. Dia terutama mengandalkan melahap esensi dan roh makhluk lain, memurnikannya untuk memperoleh kekuatan dahsyat. Gelar natural Scotch sangatlah terkenal di era ini, dan hanya sedikit makhluk yang mampu menekannya. Namun, dia sangat cerdas. Dia tidak pernah bertarung langsung dengan orang yang benar-benar kuat. Jika dia tidak dapat mengalahkan orang kuat, dia akan melarikan diri. Makhluk-makhluk di depannya bukanlah tandingannya, tetapi untuk berjaga-jaga, dia tetap menyiapkan formasi terlebih dahulu. Namun, dia tidak menyangka itu akan dihancurkan oleh Julian. Dia mengabaikan Julian yang tergeletak di tanah dengan tubuh yang hampir roboh, dan menatap makhluk-makhluk di sekitarnya dengan wajah muram. Sudut mulutnya terangkat, membentuk senyum aneh dan jahat. Dia pindah. Sambil memegang pedang panjang, dia bergegas menuju makhluk dengan basis kultivasi yang sedikit lebih lemah. Makhluk ini baru saja dibangkitkan oleh Julian, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia telah ditusuk oleh pedang. Tubuhnya tertusuk oleh pedang, dan pada saat tertusuk, energinya langsung dihisap oleh Sarah, dan langsung berubah menjadi tulang-tulang yang berserakan di tanah. Julian ingin menghentikannya, tetapi dia tidak berdaya. Dia secara paksa membangkitkan orang-orang kuat di atas alam Dao ekstrim, dan konsekuensinya akan mengerikan. Meskipun ini adalah ilusi pelatihannya, makhluk-makhluk ini diproyeksikan ke dalam. Namun, ini bukan proyeksi untuk Sarah. Sarah membunuh orang dan dia menyelamatkan orang, jadi dia akan tetap terpengaruh oleh sebab dan akibatnya. Namun, Sarah belum menyadari bahwa ini adalah proyeksi. Tubuh Julian menunjukkan tanda-tanda kolaps, pikirannya perlahan kabur, kelopak matanya terasa berat, dan dia ingin tidur. Dia tahu dia tidak bisa tidur. Jika aku tertidur, aku mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Akan tetapi, ia tidak dapat bertahan lagi dan pingsan. Saat pingsan, dia melihat pertempuran sengit terjadi di daerah tersebut. Setelah waktu yang tidak diketahui, Julian perlahan terbangun. Ah! Begitu dia terbangun, dia menjerit kesakitan. Nyeri. Julian merasakan sakit yang menusuk di seluruh tubuhnya. Ini adalah rasa sakit hebat yang berasal dari daging dan dari bagian terdalam jiwa. Penglihatan Julian berangsur-angsur menjadi jelas, dan apa yang terlihat adalah wajah yang cantik sekaligus menakutkan. Pemilik wajah ini mengenakan gaun hitam, bertubuh langsing, dan sangat cantik. Vitalitasmu sungguh kuat, kamu belum mati. Sarah menundukkan kepalanya dan menatap Julian yang terbaring di tanah. Melihat sekujur tubuhnya penuh luka, dia tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Darahmu terlalu kuat. Jika aku menyerapmu, kekuatanku akan semakin meningkat. Dia memperlihatkan dua baris giginya yang putih dan terus menggertakkannya. Julian mengamati sekelilingnya dengan pikirannya. Daerah ini telah hancur dan banyak tulang berserakan di tanah. Jelaslah bahwa semua makhluk hidup di sini telah dibunuh oleh Sarah. Sekarang aura Sarah lebih kuat dan kekuatannya juga lebih kuat. Sekalipun dia telah meningkatkan kekuasaannya dengan paksa melalui kekuatan sihir, kekuatannya sekarang tidak jauh berbeda dari seorang makhluk tertinggi yang benar-benar kuat. Kekuatan Sarah awalnya berada di atasnya, dan sekarang setelah menyerap kekuatan dari begitu banyak orang kuat, kekuatannya bahkan menjadi lebih kuat dari Julian. Julian memaksakan diri menahan rasa sakit dan mencoba bangkit dari tanah. Jangan bergerak. Sebuah pedang tajam dikalungkan pada lehernya. Merasakan pedang dingin itu, Julian tidak bergerak untuk sementara waktu, karena dia merasakan niat membunuh dari Sarah. Jika dia bergerak, dia akan benar-benar mati dalam ilusi ini. Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan Panshan? Mengapa kamu mengikutiku? Sarah bertanya dengan dingin. Saya tidak ada hubungannya dengan Panshan. Julian berkata jujur. Sekalipun dia pernah melihat Panshan pada masanya, dia sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan Panshan. Mengapa kamu mengikutiku? Saya tidak ingin kamu melakukan kesalahan lagi. Kultivasimu jelas bukan cara yang benar. Sarah mencibir, apa jalan yang benar? Apa jalan yang salah? Apa yang kita semua kejar tidak lebih dari kekuatan terkuat? Bunuh aku jika kau mau. Jika tidak, aku akan mengikutimu sampai kau mengubah kebiasaanmu. Julian menutup matanya. Dalam kondisinya saat ini, dia bukan tandingan Sarah, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia mengira Sarah benar-benar akan membunuhnya, tetapi Sarah menarik kembali pedang di tangannya dan berkata dengan tenang, karena kita berdua manusia, aku akan mengampuni nyawamu hari ini.
Jangan ikuti aku lagi dan jangan muncul di hadapanku, kalau tidak aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan lain kali. Sarah meninggalkan beberapa kata dan menghilang dari tempat itu. Julian tergeletak di tanah, terengah-engah. Setelah sekian lama, dia akhirnya berhasil bangkit dari tanah dengan susah payah, duduk bersila di tanah, dan mengatur formasi waktu dengan susah payah. Ia mulai melarutkan kekuatan kausal yang telah mencemarinya dalam formasi waktu. Tingkat kultivasinya adalah setengah langkah menuju alam tak terbatas. Setelah mencapai levelnya, jika dia tidak memecahkan cermin, kekuatannya akan meningkat sangat lambat, yang akan mengakibatkan kecepatan yang sangat lambat dalam menyerap dan memperbaiki sebab dan akibat. Namun, dia tidak dapat menerobos. Jika dia berhasil menerobos, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Raja Bulan Yue Minghe di alam yang sama. Yang harus dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya tanpa batas di alam Dao Ekstrim tak terbatas setengah langkah, sehingga setelah menerobos ke alam Dao Ekstrim abadi, kekuatannya akan menjadi lebih kuat lagi. Dia terluka parah, tetapi dia mengandalkan kemauannya yang kuat dan kekuatan kekacauan untuk mencegah tubuhnya hancur total oleh sebab dan akibat. Ia perlahan-lahan memperbaiki penyebab dan akibat yang mencemari dirinya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Ia juga menggunakan sebab dan akibat untuk mengendalikan tubuhnya, dan kekuatan fisiknya meningkat tanpa disadari. Meskipun kemajuannya sangat lambat, namun kemajuan itu tetap ada. Waktu terus berjalan, hari demi hari. Sebab dan akibat yang menginfeksi Julian terus-menerus diserap dan disempurnakan, berubah menjadi kekuatannya yang paling halus. Setelah menyerap semua sebab dan akibat, kekuatan Julian menjadi lebih kuat. Dia berdiri, meregangkan otot-ototnya, lalu membubarkan formasi waktu, merasakan waktu, dan menemukan bahwa 3 juta tahun telah berlalu di dunia luar. Daerah ini mengalami perang hebat, dan bahkan setelah 3 juta tahun, daerah ini masih belum pulih. Masih ada tulang-tulang di tanah sekitar. Semua makhluk ini merupakan makhluk paling kuat di masa hidup mereka. 3 juta tahun tidaklah cukup bagi tulang-tulang ini untuk membusuk sepenuhnya. Julian memandangi tulang-tulang di sekelilingnya. Dia ingin menyelamatkan mereka, tetapi dia tidak berdaya. Lagi pula, 3 juta tahun telah berlalu, dan dia tidak dapat menghidupkannya kembali dengan caranya sendiri. Dengan kekuatan dan wilayah kekuasaannya, ia hanya dapat secara paksa membangkitkan makhluk-makhluk tersebut ketika mereka mati. Semakin lama waktu berlalu, semakin buruk karma yang akan dihadapinya setelah diselamatkan. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mampu menanggung sebab dan akibat ini. Dia takut setelah menyelamatkan mereka, dia akan langsung ditelan oleh sebab dan akibat. Sarah, Sarah, aku benar-benar berhutang budi padamu. Julian mendesah tak berdaya. Misinya belum selesai, dia belum bisa membuat Sarah membuka lembaran baru, dia masih harus melanjutkan misinya. Hanya dengan mengubah Sarah dan membuatnya membuka lembaran baru, dia dapat berhasil keluar dari tingkat pelatihan ketiga jalan menuju kebangkitan dan keluar dari ilusi proyeksi ketiga. Bab 2194, Penghakiman Bencana Alam. 3 juta tahun telah berlalu, dan Julian masih belum tahu di mana Sarah sekarang. 3 juta tahun telah berlalu, dan dia masih tidak dapat merasakan lokasi Sarah saat ini. Ada ketidakberdayaan di wajahnya. Terlalu sulit untuk mengubah Sarah. Dia segera meninggalkan daerah yang hancur. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di sebuah kota. Dia berkeliling kota dan mulai menanyakan keberadaan Sarah. Setelah beberapa penyelidikan, dia akhirnya menemukan keberadaan Sarah. 8.000 tahun yang lalu, Skoj direbut. Selama periode ini, bencana alam menyebabkan banyak pembantaian dan menewaskan banyak nyawa. Banyak ras tidak tahan lagi, jadi klan Chaos memanggil yang kuat untuk menangkap bencana alam. Sekarang, bencana alam itu sedang diadili di depan publik. Julian mendapat pesan. Itu berarti Sarah ditangkap. Sekarang di klan Chaos. Diadili di depan umum. Setelah mendengar berita itu, Julian terkejut. Klan Chaos, kenapa klan Chaos? Ada ekspresi serius di wajahnya. Di era sebelum alam leluhur ini, klan Chaos belum bersatu dengan 10 ras utama, juga belum bersatu dengan ras-ras di seluruh surga dan dunia untuk menyerang ras manusia. Klan Chaos sekarang sangat kuat. Pemimpin klan Chaos saat ini seharusnya Chaos Hun. Sarah terjebak dalam klan kekacauan dan berada dalam bahaya kematian. Dia harus pergi untuk menyelamatkan. Namun dengan kekuatannya saat ini, dia tidak yakin bisa menyelamatkan Sarah dari klan kekacauan. Tetapi, apapun yang terjadi, dia harus pergi. Setelah mengetahui berita itu, dia bergegas menuju alam semesta yang kacau tempat klan Chaos berada tanpa henti. Klan Kekacauan, Gunung Kekacauan. Sebuah pilar muncul di atas aula puncak utama. Pada pilar ini, seorang wanita diikat. Wanita itu mengenakan gaun hitam dengan tulisan-tulisan misterius di sekujur tubuhnya. Rambutnya acak-acakan dan dia tampak sangat acak-acakan. Gaun hitamnya robek dan ada bercak darah di kulit putihnya. Di depan aula, ada banyak orang kuat yang berdiri. Pemimpinnya adalah pemimpin Chaos Clan saat ini, Chaos Hun. Seorang pria kuat sejati, pria kuat yang telah berlatih langkah demi langkah hingga mencapai puncak tahap akhir Dao Ekstrim Bumi. Meskipun dia berada di alam yang sama dengan Sarah, bencana alam, Sarah menyerap esensi dan roh makhluk lain untuk secara paksa meningkatkan alamnya, dan ada beberapa kesenjangan kekuatan dibandingkan dengan kekacauan.
Selain itu, ada banyak orang kuat dari klan Chaos. Chaos Yuan juga ada di sini, dan Chaos Emperor juga ada di sini. Selain orang-orang kuat dari klan Chaos, ada juga banyak orang kuat dari ras lainnya. Setiap orang. Chaos Hun berdiri, menatap banyak orang kuat di pintu masuk aula, dan berkata dengan keras, bencana alam telah melakukan banyak perbuatan jahat, mempraktikkan keterampilan jahat, membunuh banyak nyawa, dan melakukan kejahatan keji. Atas nama surga, saya akan menghakimi bencana alam dan mengirimkan Chaos Thunder untuk membunuh bencana alam. Semua makhluk yang hadir tidak keberatan dengan keputusan Chaos. Bencana alam, tahukah kamu dosamu? Hun dipertanyakan. Sarah diikat ke pilar surga. Dia tampak amat malu. Setelah mendengar ini, dia tidak dapat menahan tawa, kejahatan apa yang telah kamu lakukan. Di seluruh dunia, makhluk yang tak terhitung jumlahnya hanya mengejar kekuatan terkuat. Mereka hanya mengikuti jalan yang berbeda. Kematian sudah dekat, namun kamu masih keras kepala. Wajah Chaos Hun menjadi gelap, dan ketika dia mengangkat tangannya, sambaran petir turun dari langit. Petir itu mengenai Sarah, tubuhnya bergetar hebat dan dia menjerit kesakitan. Dia berjuang keras untuk melepaskan diri, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari formasi segel yang dibuat oleh klan Chaos. Kilatan petir menyambar dari langit, dan Sarah langsung terluka. Pada saat ini, napasnya sangat lemah. Jika ada lebih banyak petir lagi, dia pasti mati. Bunuh aku jika kau bisa. Sarah memancarkan aura jahat yang mengerikan, ekspresinya ganas dan menakutkan, dan meraung, jika aku tidak mati, jika aku melarikan diri dari tempat ini, aku akan memusnahkan klanmu suatu hari nanti. Raungan marah Sarah bergema di seluruh gunung kekacauan. Akan tetapi, yang menanggapinya adalah beberapa sambaran guntur dari langit. Ini adalah guntur kekacauan yang diturunkan oleh Chaos Yuan dengan menggunakan kekuatan kekacauan sebagai daya tarik. Hanya sedikit makhluk di dunia yang mampu menahan serangan guntur kekacauan. Pada saat ini, seorang pria muncul di luar gunung kekacauan. Pria itu mengenakan jubah hitam. Begitu dia muncul di luar gunung kekacauan, dia melihat pilar di udara di atas puncak utama gunung kekacauan, dan melihat Sarah yang diikat di pilar dan sedang diserang oleh guntur surgawi. Penuh kebencian. Julian langsung menjadi marah. Sekalipun Sarah memiliki segala macam kesalahan, dia tetap istrinya. Siapa yang berani menghakiminya, siapa yang berani menyakitinya. Terlebih lagi, 10 ras utama yang dipimpin oleh klan Chaos bukanlah orang baik. Mereka memiliki perseteruan berdarah dengan ras manusia. Julian tidak memiliki perasaan baik terhadap mereka. Aura dahsyat meledak dari tubuhnya dan pedang kematian muncul di tangannya. Hentikan! Julian berteriak. Pedang kematian di tangannya tiba-tiba melayang. Puncak utama Gunung Chaos. Sebuah teriakan keras terdengar. Saat teriakan keras itu datang, sebilah pedang hitam menembus kehampaan dan mendarat di depan aula puncak utama dalam sekejap. Boom! Pedang kematian disisipkan di luar aula utama puncak. Akibat mengerikan dari kekuatannya melanda dan memukul mundur banyak orang kuat. Wush! Kemudian, seorang pria berjubah hitam turun dari langit dan berdiri tegak di depan aula. Di pilar surga. Sarah sedang sekarat. Ketika dia melihat Julian muncul, dia terkejut sesaat, lalu mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang dilakukan anak ini di sini? Apakah dia mencari kematian? Chaos Hun menatap Julian yang muncul dan berkata dengan dingin, ini adalah klan Chaos. Beraninya kau, tangkap dia. Klan Chaos masih merupakan ras nomor 1 di alam semesta, dan tidak ada makhluk hidup yang berani bertindak gegabah di klan Chaos. Sekarang bocah manusia ini benar-benar berani menunjukkan senjatanya di depan klan Chaos. Dia benar-benar mencari kematian. Setelah Julian memasuki wilayah rahasia Jalan Kebangkitan, dia mendapatkan kembali wujud aslinya dan napas jiwa manusianya, sehingga klan Chaos tidak dapat merasakan napas jiwa Chaos-nya. Terlebih lagi, dalam proyeksi ini, Wu Tian belum lahir. Bahkan jika dia muncul sebagai Wu Tian, orang-orang kuat dari klan Chaos tidak akan mengetahuinya. Mengikuti perintah Chaos Hun, banyak penjaga Chaos bergegas dan mengepung Julian. Saat Julian melambaikan tangannya, pedang kematian terbang dari tanah dan muncul di tangannya. Dia mengarahkan pedangnya ke arah para penjaga di sekitarnya dan berkata dengan dingin, "Nyahlah." Suara keluar bergema bagai guntur, mengejutkan para penjaga hingga mereka tak kuasa menahan diri untuk mundur. Pengadilan kematian. Chaos Hun mendengus dingin, melangkah maju, dan langsung muncul di depan Julian. Dia mengangkat tangannya, dan kekuatan yang tak terkalahkan dan mengerikan muncul dari telapak tangannya, dan dia menamparkan dahi Julian dengan telapak tangan yang ganas. Pada saat dipukul, tubuh Julian secara misterius menghilang dari tempatnya. Saat jasadnya menghilang, kekosongan tempat jasadnya berada pun runtuh seketika. Julian muncul di belakang Chaos Hun secara misterius, dan pedang kematian di tangannya telah mencapai punggungnya. Akan tetapi, ia berusaha sekuat tenaga namun tidak mampu menembus pertahanan Chaos. Tubuh Chaos Hun bergetar, dan kekuatan dahsyat mendorong Julian ke belakangnya. Julian terbang mundur dan muncul di kejauhan. Bebas dan mudah. Ras manusia ini menunjukkan kekuatan kebebasan dan kemudahan. Apakah dia Pan Shan? Seharusnya tidak. Aku pernah melihat Pan Shan sebelumnya, dan dia tidak terlihat seperti ini.
Julian dengan tenang menghindari serangan Chaos Hun, dan gerakan tubuhnya dikenali. Itu adalah seni bela diri bebas dan mudah yang tak terkalahkan yang telah diwariskan oleh umat manusia selama ribuan tahun. Bab 2195, Sarah dihukum. Satu-satunya manusia di dunia yang dapat hidup bebas dan tenang adalah Pan Shan. Julian menggunakan skill bebas dan mudah dan dikira Pan Shan, orang terkuat di daftar orang suci kekacauan. Julian terdorong mundur jauh oleh kekuatan kekacauan. Dia berdiri di kehampaan di kejauhan, memegang pedang kematian, mengarahkan pedang panjang itu secara horizontal, dan berkata dengan suara dingin, biarkan dia pergi. Chaos Hun mendengus dingin dan berkata, wah, kau bisa membiarkannya pergi begitu saja. Iblis sangat berdosa, tangannya berlumuran darah, dan dia telah melakukan kejahatan yang keji. Dia harus mati hari ini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Aku katakan itu. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Darah tenang di tubuh Julian mulai bergejolak, dan auranya terus tumbuh lebih kuat. Saat auranya menguat, lingkaran cahaya putih samar muncul dari tubuhnya. Bersamaan dengan munculnya lingkaran cahaya putih, muncul pula bola api putih pada tubuhnya. Api putih itu menjulang setinggi beberapa meter, sementara lingkaran putih hanya ada di permukaan tubuhnya. Pada saat ini, dia tampak sangat serius dan auranya sangat kuat dan menakutkan. Dia berada di tahap tengah alam ke-8 alam Dao bebas, dan dengan tambahan api, meskipun dia tidak sebaik puncak tahap akhir Dao duniawi, dia tidak terkalahkan karena di awalnya telah menguasai alam bebas dan mudah. Tak seorang pun yang hadir dapat membunuhnya. Bahkan Chaos Primordial Realm di puncak tahap akhir Dao duniawi tidak akan berfungsi. Alam Dao yang bebas, tahap tengah dari alam ke-8. Kapan ras manusia melahirkan orang yang begitu kuat? Melihat aura Julian, banyak pria kuat yang hadir menarik napas dalam-dalam dan melangkah mundur. Orang-orang kuat dari ras lain dapat merasakan kekuatan Julian dan tidak ingin terlibat. Mereka terus mundur dan muncul di luar puncak utama. Beberapa bahkan mengundurkan diri dari Chaos Mountain. Nak, hentikan ini. Pada saat itu, terdengar teriakan keras. Julian menoleh saat mendengar suara itu dan melihat bahwa Yuan telah muncul di depan pilar-pilar dan di depan Sarah, dengan pedang panjang di tangannya, yang diletakkan di kepala Sarah. Jika kau bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Suara Chaos Yuan bergema. Orang tua, cobalah saja. Jika kau membunuhnya, aku akan mengubur klan Chaos bersamamu. Julian dipenuhi dengan niat membunuh. Coba bergerak dan lihat apakah aku berani membunuhnya. Yuan tidak terancam. Meskipun Julian kuat, dia khawatir dengan bencana alam. Selama bencana alam masih disandera, Julian tidak berani bergerak. Yuan melihatnya. Terlebih lagi, meskipun Julian sangat kuat, dia tidak dapat menghancurkan seluruh klan kekacauan. Hanya Pan Shan, yang telah memasuki tingkat ke-9 alam Dao bebas, yang mempunyai kekuatan seperti itu. Julian memang terintimidasi dan dia tidak berani bertindak gegabah. Biarkan dia pergi, dan aku akan menggantikannya di pengadilan. Julian membuat kompromi. Dia tidak yakin bisa menyelamatkan Sarah sebelum Yuan membunuhnya. Dia tidak bisa hanya melihat Sarah mati di sini. Baiklah, aku janji. Yuan bahkan tidak memikirkannya. Menurut pandangannya, bencana alam bukanlah masalah besar. Dan Julian di depannya terlalu menakutkan. Dia berada di tahap tengah alam ke-8 alam Dao bebas. Jika dia diberi lebih banyak waktu, dia mungkin akan menjadi Pan Shan berikutnya. Satu Pan Shan saja sudah cukup bikin pusing. Jika muncul manusia kuat lain yang wilayahnya mirip dengan Pan Shan, maka manusia pasti akan menghancurkan klan Chaos. Anggota kuat lain dari klan Chaos semuanya tahu apa yang dipikirkan Chaos Yuan. Chaos Hun berdiri dan berkata, wah, aku janji kalau kamu mau menerima hukumannya, klanku akan membebaskannya dan kita tidak akan pernah bersumpah. Julian melirik Sarah yang sedang sekarat, dan merasa sedih ketika melihat penampilannya. Dia menyimpan pedang kematian, menghilangkan keadaan kebebasannya, dan menghilangkan transformasi api pertama dari 3 transformasi api seni api. Napasnya menurun dengan cepat. Mayatnya pun jatuh dari langit dan muncul di tanah. Begitu dia muncul di tanah, beberapa penjaga datang dan mengalungkan beberapa pedang di lehernya. Lepaskan Scotch dan ikat anak ini. Hun segera memberi perintah. Sarah dibebaskan, tetapi Julian diikat ke pilar. Sarah terluka parah. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah dan menatap Julian yang terikat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Apakah kamu pikir aku akan berterima kasih padamu karena melakukan ini? Kamu terlalu naif. Sarah tidak menghargai kebaikan Julian. Dia menyeret tubuhnya yang acak-acakan dan perlahan meninggalkan tempat itu di bawah tatapan banyak anggota klan Chaos yang kuat. Dia muncul di luar gunung kekacauan. Dia ingin segera pergi dan mencari tempat bersembunyi serta menyembuhkan luka-lukanya, tetapi pada akhirnya dia tidak jadi pergi dan berhenti di luar gunung kekacauan. Dia hanya berdiri di sana, dia menatap Julian yang diikat ke pilar. Julian diikat, tetapi dia tidak takut. Bagaimana Anda ingin menilai saya? Julian membuka mulutnya, suaranya bergema. Chaos Hun berkata, karena kamu dihukum atas nama surga, bencana alam telah melakukan kejahatan yang keji, dan kamu harus dihukum oleh 99.800 Chaos Heavenly Thunder.
Jika kamu dapat menahan 99.800 Chaos Heavenly Thunder, maka klanku akan membiarkanmu pergi, dan kejahatan yang dilakukan oleh bencana alam akan dihapuskan. Baiklah, ayo. Julian berbicara dengan keras. Pengadilan kematian. Sarah, yang berada di luar Chaos, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan suara dingin, kamu masih memiliki 99.800 Chaos Thunder. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu Panshan? Apakah tubuhmu abadi? Apakah kamu pikir Chaos Thunder tidak dapat membunuhmu? Julian sombong dan lancang, sehingga membuat Sarah memandang rendah dirinya. Boom! Guntur yang kacau pun terjadi. Ketika Sarah di luar gunung kekacauan melihat guntur kekacauan berjatuhan, hatinya terasa sakit. Dia maju beberapa langkah, membuka mulutnya lebar-lebar, dan ekspresi khawatir muncul di wajah cantiknya. Kilatan petir menyambar dari langit dan membelah tubuh Julian menjadi berkeping-keping. Alam Dao bebasnya berada di alam tengah ke-8. Kekuatan fisiknya sebanding dengan ahli alam Dao bumi tingkat menengah. Bahkan jika seorang ahli Dao duniawi tingkat menengah menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak dapat melukainya. Namun kini gemuruh kekacauan itu pun jatuh, dan ia pun seketika terluka, tubuhnya hancur berkeping-keping, darah membasahi sekujur tubuhnya. Sarah membunuh banyak nyawa. Setiap kali dia membunuh makhluk hidup, dia akan terkontaminasi oleh karma dan pembunuhan. Setelah Julian menerima hukuman dari Chaos Heavenly Thunder atas namanya, dia merasakan bahwa kekuatan membunuhnya telah sedikit berkurang, dan sebab akibat dari pembantaian makhluk hidup yang dilakukannya juga sedikit teratasi. Boom! Petir kedua turun. Guntur meledak di sekitar tubuh Julian. Julian kembali terkena kekuatan Chaos Thunder. Kekuatan Chaos Thunder mengalir deras ke seluruh tubuhnya, menyebabkan darahnya mendidih. Dia tidak mampu menahan amukan darah sesaat dan memuntahkan seteguk darah. Ketiga, ke-10, ke-100, ke-1000. Guntur dari langit terus bergemuruh. Pada saat ini, tidak ada satupun bagian tubuh Julian yang utuh. Napasnya sangat lemah, dan tampaknya ia telah mencapai batas daya tahannya. Jika dia dipukul beberapa kali lagi, dia mungkin benar-benar mati di sini. Klan Chaos dan orang-orang kuat dari ras lain menyaksikan dengan tenang, menyaksikan Julian dihukum menggantikan bencana alam. Tak seorang pun menyangka Julian mampu menahan begitu banyak serangan guntur surgawi yang kacau dan tetap bertahan hidup. Pada saat ini, Julian telah menahan serangan dari puluhan ribu guntur langit yang kacau. Dia telah menanggung begitu banyak hal, dan risiko pembunuhan yang dialami Sarah juga telah berkurang banyak. Hatinya yang dingin dan kejam perlahan-lahan kembali hangat, dan pada saat ini, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Julian. Kamu sangat bodoh. Melihat Julian yang menanggung hukuman mati untuknya, dia tidak bisa menahan tangis. Bab 2196, hanya tulang yang tersisa. Julian telah menahan serangan ribuan guntur surgawi yang kacau. Tidak ada bagian tubuhnya yang utuh, kulitnya robek, beberapa ototnya terbakar, dan tulangnya patah di banyak tempat. Jiwanya telah lama menyatu dengan tubuhnya. Bila jasadnya terluka, maka jiwanya pun akan terluka. Sekarang dia sedang sekarat dan keinginannya sangat terpecah-pecah. Di sekelilingnya berkumpul orang-orang kuat dari berbagai ras. Mereka semua menyaksikan kejadian itu dengan acuh tak acuh dan tak seorang pun berbicara sepatah kata pun. Meski mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka terkejut dalam hati. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa masih ada orang-orang kuat di antara umat manusia yang dapat menahan serangan puluhan ribu guntur surgawi yang kacau. Chaos Heavenly Thunder dianggap sebagai kekuatan terkuat dan hukuman paling dahsyat. Sangat sedikit orang di surga dan di berbagai dunia yang mampu menolak salah satunya, apalagi menolak semuanya. Saya tidak bisa mati. Keinginan Julian pun sirna. Dia merasa jiwanya akan menghilang dari dunia ini kapan saja. Keinginan kuat untuk bertahan hidup muncul dalam hatinya. Masih banyak yang harus dia lakukan. Ia masih harus menyelesaikan tantangan 9 tingkat di jalan menuju kebangkitan, dan ia masih harus pergi untuk memimpin umat manusia menuju kejayaan. Sarah masih menunggunya, putra dan putrinya masih menunggunya. Dan putranya yang belum lahir juga sedang menunggunya. Keinginan untuk bertahan hidup muncul dalam hatinya. Didorong oleh keinginan untuk bertahan hidup, kesadarannya yang tersebar berangsur-angsur menjadi jelas. Penglihatannya yang kabur berangsur-angsur menjadi jelas. Banyak makhluk muncul di depan mata. Pemimpin klan Chaos, Chaos Hun, tetua agung klan Chaos. Wajah-wajah ini familiar tapi juga asing. Primal Chaos Thunder, redakan jiwaku, bentuk ulang tubuhku, dan ciptakan tubuh yang tak terkalahkan. Julian membuka mulutnya dan mengucapkan sebuah kalimat. Setelah itu, dia mati-matian mengaktifkan kemampuan mentalnya dan mulai dengan paksa menyerap kekuatan guntur surgawi yang kacau yang telah mencemari tubuhnya. Ah! Chaos Heavenly Thunder adalah kekuatan primal tertinggi. Dalam keadaan normal, ia tidak dapat diserap dan dimurnikan. Namun, ini bukan pertama kalinya Julian menggunakan guntur surgawi untuk melembutkan tubuhnya. Sekarang, saat dia menyerap kekuatan Chaos Thunder dalam tubuhnya, kekuatan itu pun merasuki anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Ini menstimulasi tubuhnya dan menimbulkan rasa sakit luar biasa di sekujur tubuhnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk menjerit kesakitan. Boom! Guntur yang kacau terus bergemuruh.
Julian tahu bahwa dia harus menyerap dan menyempurnakannya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan serangan Chaos Thunder yang tersisa. Anak ini. Di kejauhan, banyak anggota klan Chaos yang kuat tercengang. Tubuhnya hampir mencapai keadaan keabadian. Puluhan ribu guntur surgawi yang kacau tidak mampu melenyapkan tubuhnya sepenuhnya. Ini terlalu mengerikan. Dia secara paksa menyerap Chaos Heavenly Thunder, mencoba menggunakan kekuatan Chaos Heavenly Thunder untuk menempa tubuhnya. Jika ini memungkinkannya untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi di alam Dao bebas, itu akan merepotkan. Ekspresi banyak anggota klan Chaos yang kuat berubah sedikit. Pada saat ini, Julian juga memasuki kondisi bebas Taoisme. Dia mendorong negara bebas Taoisme ke tahap tengah negara ke-8. Dia sedang sekarat, tetapi napasnya menjadi sekuat pelangi. Ada cahaya putih mekar di sekujur tubuh, yang tampak sangat menyilaukan. Setiap sinar guntur surgawi yang kacau yang jatuh di tubuhnya akan merangsang tubuh dan darahnya. Suatu kekuatan dahsyat muncul dalam tubuh. Semangat, energi, dan vitalitas yang kuat muncul dalam darah. Pada saat yang sama, dia mati-matian mencoba menyerap kekuatan Chaos Thunder, menyerapnya dengan cara apapun. Semangatnya menjadi lebih kuat tanpa dia sadari. Akan tetapi, semakin jauh ke masa lalu, semakin mengerikan kekuatan Chaos Thunder. Pada awalnya, hanya satu pedang yang turun setiap kali, tetapi sekarang, 10 atau bahkan 100 pedang akan turun setiap kali, dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Bahkan jika Julian memasuki kondisi Taoisme bebas, ia akan merasa sulit menolaknya. Kesadarannya kembali kabur dan akhirnya dia pingsan. Saat Julian pingsan, banyak orang kuat yang hadir dapat merasakan bahwa jiwa Julian telah menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan tubuh yang setengah hancur yang masih terikat di pilar surga. Akan tetapi hukuman belum selesai, guntur dari langit masih terus bergemuruh. Dengan setiap sambaran petir surgawi yang menyambar, dosa-dosa yang dilakukan Sarah akan sedikit melemah. Setiap kali sambaran petir surgawi menimpa Julian, Sarah tidak terlalu terpengaruh oleh karmanya. Hatinya yang dingin, kejam dan berdarah dingin perlahan-lahan mendapatkan kembali rasionalitasnya. Tak lama kemudian, semua kekacauan itu bergemuruh. Julian juga menderita hukuman atas nama Sarah. Pada saat ini, Julian telah kehilangan jiwanya. Pada saat ini, daging dan darahnya hampir terpotong, hanya menyisakan kerangka yang penuh bekas luka. Hukum pidana sudah lengkap. Pemimpin klan Chaos, Chaos Hun, berdiri, melihat sekeliling ruangan, dan berkata, dia telah dihukum atas nama bencana. Mulai sekarang, dosa-dosa yang dilakukan oleh bencana akan dihapuskan. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya dengan santai, lalu sebuah tenaga dahsyat muncul dari telapak tangannya, terbang menuju tulang-tulang putih di pilar surga di kejauhan. Segel pada tulang menghilang. Tulang-tulang putih itu pun berjatuhan dari pilar dan jatuh dengan keras ke tanah. Hei, buat apa repot-repot? Dengan potensinya, dia pasti akan berdiri di puncak piramida di masa depan, memandang dunia dari atas. Namun kini dia telah mengorbankan dirinya demi seorang wanita dengan sia-sia. Sayang sekali. Banyak orang kuat merasa kasihan. Di luar Gunung Chaos, aura jahat pada Sarah telah lenyap sepenuhnya. Dia telah berlatih sihir dan tubuhnya penuh dengan kekuatan jahat, tetapi Julian menderita hukuman tertinggi untuknya. Dengan setiap guntur kacau yang menimpa Julian, dosa-dosa, kejahatan, serta sebab akibat yang telah dilakukannya akan sedikit melemah. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke aula utama gunung kekacauan. Melihat tulang-tulang yang berserakan di tanah dan hampir hancur, di bawah tatapan banyak orang, dia mengambil tulang-tulang itu dan meninggalkan tempat menyimpannya. Orang kuat klan Chaos dan orang kuat dari ras lain tidak menghentikan mereka. Mereka hanya menyaksikan Sarah pergi sambil memegang tulang-tulang yang ditinggalkan Julian. Tempat yang sepi. Ini adalah gunung suci dengan energi spiritual yang kuat dari langit dan bumi. Ada makam baru di puncak gunung suci ini. Makam Julian. Di depan makam itu berdiri seorang wanita cantik mengenakan gaun hitam. Wanita itu memiliki wajah cantik, tetapi tidak glamor atau menawan. Sekarang dia terisak-isak dan menangis seperti orang yang menangis. Air mata membasahi mataku, meninggalkan bekas air mata dangkal di pipiku. Penglihatannya kabur dan dia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Adegan kemunculan Julian muncul dalam pikirannya. Dia tidak tahu siapa Julian. Akan tetapi, dia tidak dapat melupakan adegan di mana Julian menderita hukuman untuknya. Setiap kali petir yang dahsyat menimpa Julian, hal itu memberikan pukulan berat ke hatinya dan membangkitkan hati nuraninya. Sarah hanya berdiri di sana, dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Perlahan-lahan, pemandangan di hadapanku menghilang, dan kuburan di hadapanku pun menghilang. Sarah sedikit tersadar. Apa yang sedang terjadi? Dia mencoba melihat sekelilingnya. Pemandangan di sekelilingnya begitu familiar, tetapi tak ada lagi kuburan yang terlihat. Dia tertegun dan tidak tahu apa yang terjadi sesaat. Dia menatap lokasi makam Julian, melambaikan tangannya, dan sebuah lubang yang dalam muncul di depannya, tetapi tidak ada tulang di dalam lubang itu. Mustahil. Dia benar-benar terkejut. Aku jelas menguburnya di sini. Bahkan Primal Chaos Thunder tidak bisa menghapus tulang-tulang yang ditinggalkannya. Bagaimana mungkin kuburan dan tulang-tulangnya menghilang saat aku panik?
Sarah bingung. Sekalipun dia telah mencapai puncak Dao duniawi, tingkat kultivasinya masih belum cukup untuk merasakan ilusi yang diproyeksikan. Dia hanya memiliki ingatan saat berada dalam ilusi yang diproyeksikan. Adapun makhluk lain dalam ilusi yang diproyeksikan, mereka tidak mampu menyimpan ingatan tersebut. Bab 2197, Alam Rahasia Kematian, Pengalaman Darah dan Air Mata. Pada tahap ketiga jalan menuju kebangkitan, Julian menanggung hukuman dari Chaos Heavenly Thunder atas nama Sarah. Dia tersambar petir yang dahsyat dan hanya tulang belulang yang tertinggal. Dia kehilangan nafas kehidupan dan jiwanya, dan akhirnya dikuburkan oleh Sarah. Hasilnya, Sarah lolos dari ilusi latihan Julian. Meski ini hanya ilusi latihan Julian, Sarah masih menyimpan memori ilusi latihan itu. Namun, orang kuat lainnya tidak memiliki ingatan ini. Sarah berjalan keluar dari ilusi, dan orang-orang kuat lainnya juga menghilang dalam ilusi. Tidak ada yang tersisa dalam ilusi pelatihan ini, kecuali sebuah kuburan Julian. Makam ini tampaknya sudah ada di sini sejak lama. Aku tidak tahu sudah berapa tahun berlalu. Klik. Sebuah suara terdengar. Sebuah retakan muncul pada makam itu. Sepasang cakar bertulang terentang dari tanah kuburan. Cakar itu terus melemparkan tanah, dan tak lama kemudian sebuah kerangka merangkak keluar dari kuburan dan duduk di atas batu di depan kuburan itu. Pada saat ini, Julian sangat bingung. Tak lama kemudian, sebagian ingatannya pulih, dan daging serta darah dengan cepat tumbuh di dalam tulangnya, mengubahnya menjadi orang hidup. Aku tidak mati. Julian menarik napas dalam-dalam. Dia menderita hukuman tertinggi atas nama Sarah. Dia kehilangan kesadaran dan persepsinya tentang dunia luar. Dia sendiri telah meninggal, tetapi sekarang dia telah mendapatkan kembali kesadaran dan persepsinya. Aku belum mati. Sarah menguburku di sini. Apakah aku telah menyelesaikan ujian tingkat ini? Apakah Sarah telah meninggalkan ilusiku? Julian berdiri dan melihat sekeliling. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk merasakan area tersebut. Akan tetapi, dia tidak merasakan adanya nafas kehidupan di area ini, atau bahkan di seluruh ilusi pelatihan. Semuanya sudah hilang. Julian tampak terkejut. Seketika, ia merasakan tubuhnya sendiri dan wilayahnya sendiri. Sebelum mencapai alam Dao bebas, aku telah mencapai tahap tengah alam ke-8. Setelah diserang oleh Chaos Heavenly Thunder, itu membantuku untuk menempa tubuhku. Kekuatan fisikku telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Aku juga telah mencapai alam ke-8 akhir di alam Dao bebas, dan aku hanya selangkah lagi dari alam ke-9. Julian merasakan wilayahnya sendiri. Kali ini, itu merupakan berkah tersembunyi. Kalau bukan karena pengendalian Chaos Heavenly Thunder, akan sangat sulit baginya untuk memasuki tahap ke-8 akhir dari alam Dao bebas. Tidak diketahui berapa tahun waktu yang dibutuhkan. Sekarang dia telah memasuki alam ke-8 akhir. Dan kekuatan fisiknya saat ini juga sangat kuat, setara dengan kekuatan fisik seseorang di tahap akhir Dao duniawi. Dengan kata lain, dilihat dari kekuatan tubuh fisiknya, diperlukan orang kuat di tahap akhir Earth Extreme Dao untuk bisa menggunakan seluruh kekuatannya guna melukai tubuhnya. Tentu saja, ini hanya dalam keadaan normal. Jika Anda bertemu seseorang yang telah berkultivasi hingga alam tak terbatas, situasi ini dapat dihindari. Barangkali beberapa orang jenius tak tertandingi dari alam tak terbatas Dao abadi yang tertinggi dapat melukai tubuh fisiknya. Julian meregangkan otot-ototnya. Merasakan kekuatan luar biasa yang keluar dari tubuhnya, senyum pun muncul di wajahnya. Hampir 100.000 guntur surgawi yang kacau meletakkan fondasi baginya untuk melunakkan tubuhnya yang tak terkalahkan, dan meletakkan dasar baginya untuk memasuki alam Tao bebas tingkat ke-9 dan keabadian tubuhnya. Saya pikir saya telah menyelesaikan level ini. Julian bergumam pelan. Saat suaranya terdengar, dunia tempat dia berada berangsur-angsur runtuh, dan dia muncul di lorong jalan kebangkitan. Sebuah pintu muncul di hadapanku lagi. Pintu ini adalah pintu untuk keluar. Jika dia keluar melalui pintu ini, dia akan dapat keluar dari alam rahasia jalan kebangkitan dan muncul lagi di eranya sendiri. Dengan kekuatannya saat ini, begitu dia pergi, akan sangat sedikit orang di surga dan seluruh alam yang mampu bertarung dengannya. Kekuatannya cukup untuk menantang para leluhur dari banyak ras sendirian. Saya khawatir hanya Yuan yang telah memasuki alam kebebasan tingkat ke-9 yang bisa bertarung dengannya. Meninggalkan. Julian menatap pintu di depannya yang sedang terbuka. Jalan kebangkitan begitu ajaib. Jika aku pergi, aku tidak tahu apa yang akan kulewatkan. Dengan kekuatanku saat ini, tidak peduli seberapa sulitnya level berikutnya, aku yakin aku bisa melewatinya. Julian merasakan keyakinan kuat di hatinya. Sekarang Anda sudah di sini, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Dia ingin mencoba peruntungannya di jalan di depannya. Pada level pertama, ia bertemu Raja Roda Bulan, seorang jenius super yang muncul sebentar dalam sejarah dan telah mengalahkan semua penguasa di alam yang sama di zaman kuno dan modern. Pada level kedua, dia bertemu dengan manusia terkuat yang tak tertandingi, Astan, manusia kuat yang menciptakan jurus super unik manusia, bebas dan mudah. Dia juga bertemu dengan Guru Astan, leluhur Dao tak terbatas. Hal ini jarang disebutkan dalam buku-buku kuno, tetapi bagaimana mungkin seseorang yang bisa menjadi Guru Astan adalah orang biasa.
Pada tingkat ketiga, ia bertemu dengan Sarah yang belum menjadi nenek moyang umat manusia, dan bertemu dengan Sarah yang masih merupakan bencana alam. Apa yang akan dia temui di level keempat? Julian menantikannya. Hosh! Tarik napas dalam-dalam. Kemudian dia melangkah maju dan terus melangkah maju di sepanjang jalan menuju kebangkitan. Dia tidak tahu apa yang akan dia temui di level keempat, dia juga tidak tahu orang kuat macam apa yang akan diproyeksikan ke tempat latihannya di level keempat. Lorong itu dikelilingi oleh prasasti-prasasti misterius. Bahkan Julian sekarang tidak dapat memahami prasasti ini. Ia hanya merasa bahwa prasasti tersebut sangat misterius dan mengandung segala misteri. Saat kami berjalan, lorong itu runtuh. Tubuhnya jatuh, mendarat cepat dari langit, dan akhirnya berdiri kokoh di tanah. Dia melihat sekelilingnya. Tempat di mana dia berada masih berupa pegunungan, dikelilingi hutan perawan. Hutan itu dipenuhi pepohonan besar yang tingginya puluhan ribu meter, dengan pohon-pohon tua yang akarnya saling terkait, menghalangi sinar matahari. Hutan purba ini dipenuhi dengan suasana kuno dan primitif. Samar-samar terdengar auman beberapa monster tak dikenal, yang membuat banyak burung dan binatang ketakutan dan membuat mereka berlarian panik. Apa misi pelatihan untuk tingkat keempat? Julian melihat sekelilingnya. Di bawah tatapan mata sucinya, ada banyak monster di hutan purba ini, tetapi tingkat kultivasi monster-monster ini tidak terlalu tinggi. Yang tertinggi hanya di tingkat dewa leluhur, dan kebanyakan dari mereka adalah monster tingkat kaisar. Selamat datang di alam rahasia kematian. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Suara ini seakan terngiang di telinga Julian, dan seakan terngiang pula di benak Julian. Tahap keempat dari jalan kebangkitan adalah kematian. Pada tahap ini, Anda akan mengalami pembaptisan darah dan air mata. Banyak guru terkenal dari sejarah akan muncul di tahap ini. Kalahkan mereka satu persatu, dan Anda akan melewati tahap ini. Jika kamu mati dalam pertempuran, kamu akan musnah sepenuhnya. Suaranya tidak nyata. Setiap kata yang terngiang di benak Julian bagaikan palu berat yang menghantam dahinya, membuat otaknya kosong dan linglung. Itu mengerikan. Julian menarik napas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri, pencipta jalan kebangkitan ini terlalu kuat. Alam rahasia belaka dapat menjangkau masa lalu dan masa kini, dan bahkan dapat memproyeksikan semua orang kuat di masa lalu dan masa kini ke dalam ilusi. Ini terlalu mengerikan. Julian menganggap dirinya orang kuat. Akan tetapi, dia tidak dapat melakukan hal tersebut. Bukan saja hal itu mustahil dilakukan, tetapi juga jauh dari mungkin. Dia benar-benar ingin tahu tingkat alam apa yang harus dicapai seseorang untuk memperoleh semua ini. Ayo datang. Aura ketangguhan muncul darinya. Sekarang dia telah setengah langkah memasuki alam dao tertinggi yang tak terbatas, dan di akhir alam ke-8 alam dao bebas. Selain itu, ia telah memahami 3 suara pertama dari 9 suara kekacauan, dan pada awalnya telah memahami 9 alam kekacauan. Sekarang jika dia bertemu Raja Roda Bulan yang telah mengalahkan semua master di zaman kuno dan modern dalam satu alam yang sama, dia belum tentu kalah. Bab 2198, Tingkat Terakhir Makhluk Hidup Lainnya. Proyeksikan orang-orang kuat yang terkenal dalam sejarah surga dan berbagai dunia, ikuti pengalaman kematian, dan jalani baptisan darah dan air mata. Julian tidak takut akan hal ini. Dengan tingkat kultivasi dan pencapaiannya saat ini, dia tidak takut pada siapapun di alam yang sama, bahkan Raja Roda Bulan. Jika dia bertemu Raja Roda Bulan, yang setengah langkah lagi dari alam tak terbatas, dia pasti akan punya keyakinan untuk mengalahkannya. Dia ingin melihat orang kuat macam apa yang akan diproyeksikan ke dalam ilusi pelatihannya di tingkat pelatihan keempat. Dia melangkah maju dan berjalan keluar dari hutan purba dengan satu langkah. Saat dia meninggalkan hutan, dia merasakan aura kuat muncul. Ada sebuah kota yang jauh di luar hutan purba. Di jalan kuno di luar kota berdiri seorang pria. Pria itu mengenakan jubah kuning, tampak berusia 30-an dan cukup tampan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap ke kejauhan, seakan-akan sedang memperhatikan Julian berjalan keluar dari pegunungan primitif yang jauh. Pria berjubah kuning bernama Ryan. Dia adalah tokoh yang kuat dalam sejarah alam semesta. Era yang dia jalani adalah sebelum klan bintang menguasai surga dan seluruh dunia, dan setelah Raja Bulan. Dia juga memasuki jalan menuju kebangkitan secara kebetulan, tetapi dia tidak memasuki kesulitan tertinggi, melainkan kesulitan ke-9. Sekarang dia telah mencapai level terakhir dari kesulitan ke-9. Rumor yang berkembang adalah jika dia melewati rintangan ke-9, dia akan berpotensi memasuki alam Tianji Dao. Setelah melalui kesulitan yang tak terhitung, ia akhirnya mencapai tingkat ke-9. Dia hanya memiliki satu misi di tingkat ke-9, yaitu membunuh manusia bernama Julian. Dia tidak tahu siapa Julian. Namun, tidak peduli siapapun orangnya, mereka yang menghalangi jalannya. Mati. Setelah Julian merasakan aura yang menakutkan, dia melangkah maju dan segera tiba di jalan kuno di luar kota. Saya melihat seorang pria berjubah kuning di hadapanku. Rasakan wilayah kekuasaannya. Puncak tahap akhir jalan duniawi. Sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyum tipis. Siapa yang menghalangi jalan di depan? Julian bertanya dengan keras, suaranya bergema di seluruh area. Ryan, pria itu menjawab.
Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, auranya seperti pelangi, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Ryan. Julian sedikit mengernyit. Makhluk macam apa ini? Baik dalam ingatannya maupun dalam ingatan Wutian, tidak ada orang sekuat itu. Dia tidak tahu siapa Ryan. Hal ini hanya dapat dikaitkan dengan fakta bahwa Ryan ini tidak memiliki reputasi dalam sejarah surga dan seluruh dunia, itulah sebabnya tidak ada catatan tentangnya dalam sejarah, jadi dia tidak mengetahuinya. Tidak peduli siapa kamu, tidak peduli dari mana asalmu, kamu akan mati jika bertemu denganku. Julian berbicara, dengan semangat juang yang meningkat dalam tubuhnya. Ini proyeksiku, ini ilusi latihanku, kau hanyalah bayangan bagiku. Bayangan tidak dapat menghentikanku melewati ilusi jalan kebangkitan. Ryan menatap Julian dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Ini. Julian juga merasa ada sesuatu yang salah. Kamu bilang kamu memasuki wilayah rahasia jalan kebangkitan. Apakah ini ilusi? Tanya dia. Itu benar. Ryan berkata, saya telah membuka 9 tingkat kesulitan di jalan kebangkitan surgawi. Sekarang ini adalah tingkat ke-9 saya. Setelah melewati tingkat ini, saya akan memiliki potensi untuk memasuki jalan ekstrim surgawi. Setelah mendengar ini, Julian mengerti. Tingkat keempatnya adalah tingkat ke-9 bagi makhluk lainnya. Makhluk-makhluk yang ditemuinya pada tingkat ini seharusnya adalah orang-orang kuat lainnya yang memasuki jalan menuju kebangkitan dalam sejarah. Hosh! Dia menarik napas dalam-dalam. Semakin dekat ia ke titik ini, semakin ia merasakan kengerian dalam menciptakan orang-orang kuat di jalan menuju kebangkitan. Ia benar-benar mengandalkan alam rahasia untuk secara paksa menyatukan masa lalu dan masa kini. Akankah ia bertemu dengan laki-laki kuat masa depan dalam ilusi ini, atau laki-laki kuat yang akan lahir setelahnya? Singkirkan pikiran-pikiran acak dalam benak Anda. Tidak peduli apapun, Ryan adalah sejarah baginya. Bahkan jika alam rahasia jalan kebangkitan secara paksa menyeretnya ke dalam ilusi pelatihan, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ini adalah pengalamannya. Jika dia menahan ilusi pelatihan ini, dia akan mati. Lakukan gerakanmu. Julian menaruh satu tangan di belakang punggungnya dan membuat gerakan mengundang dengan tangan lainnya, sementara aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya. Dia tidak menahan Ryan, dan aura yang mengerikan keluar. Dua aura melesat ke langit, mengaduk angin dan awan. Kedua aura bertabrakan di udara, dan angin serta awan berubah dalam sekejap, menggemparkan dunia dan membuat para hantu menangis. Boom! Kedua aura itu saling terkait dan sama kuatnya. Pada akhirnya, kekosongan itu tidak dapat menahan aura tersebut dan meledak seketika. Saat kehampaan meledak, langit hancur oleh kekuatan ini, dan ribuan retakan muncul. Retakannya menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba dan pemandangannya sungguh mengerikan. Julian dan Ryan mundur agak jauh hampir pada saat yang bersamaan. Mereka semua terdorong mundur oleh nafas masing-masing. Sangat kuat. Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Ini adalah pertarungan pertamanya melawan pria kuat di puncak Dao Duniawi. Dia tidak menyangka bahwa aura seorang pria kuat di puncak Dao Duniawi akan begitu mengerikan. Ryan juga terkejut. Dia tidak menyangka Julian begitu kuat. Setelah tubuhnya terguncang kembali, dia cepat-cepat melepaskan kekuatan benturan, berdiri tegap, dan menghentakkan kaki ke tanah dengan keras. Tanah tiba-tiba retak dan sebuah tanda muncul. Retakan tersebut mempengaruhi rongga, dan retakan juga muncul pada rongga yang terhubung dengan tanah. Retakan ini dengan cepat menyebar dan menyebar ke arah Julian. Dalam sekejap, kekosongan di sekitar tubuh Julian retak. Suatu kekuatan yang sangat dahsyat muncul di celah kehampaan, dan dengan cepat menyebar ke arahnya seperti gelombang kejut. Tubuh Julian sekarang sangat kuat, tetapi saat ini dia merasakan rasa sakit yang membakar di sekujur tubuhnya. Menghadapi orang kuat yang bisa memasuki jalan kebangkitan untuk berlatih, dia tidak berani ceroboh sama sekali. Dia dengan cepat memasuki kondisi alam Dao bebas dan memasuki kondisi ke-8 akhir dari alam Dao bebas. Keadaan bebas juga disebut keadaan perang. Pada saat ini, seluruh tubuh Julian bersinar dengan cahaya putih, auranya seperti pelangi, dan dia seperti dewa perang yang tak tertandingi. Hancurkan! Dia berteriak keras. Teriakan keras itu bagaikan guntur dan memekakkan telinga. Kekuatan yang meletus dari kekosongan di sekeliling tubuhnya dengan paksa diguncang ke dalam kekosongan dan dipantulkan kembali. Kekosongan di sekitar tubuh Ryan terbuka, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terisi di dalamnya. Tubuhnya dengan cepat menghilang dari tempatnya. Begitu tubuhnya menghilang, kekosongan pun meledak, dan sebuah lubang hitam tanpa dasar pun muncul. Dia menguasai ilmu ruang, menjelajah ruang, dan muncul secara misterius di belakang Julian, dengan sebilah pedang tajam yang tampak di tangannya. Pedang panjang bercahaya keemasan itu tiba-tiba menusuk ke arah belakang kepala Julian. Julian mulai memahami kebebasan dan kemudahan. Dunia ini begitu besar, kemana kita tidak bisa pergi. Tidak ada tempat di mana Anda tidak bisa bebas dan tenang. Gerakannya sangat aneh, dan tubuhnya telah memperoleh kemampuan untuk merasakan semua bahaya. Hatinya, tubuhnya, pikirannya, dan jiwanya semuanya terpadu menjadi satu, terpadu dengan langit dan bumi, terpadu dengan alam semesta, dan terpadu dengan kekacauan. Tepat saat bagian belakang kepala hendak dipukul, tubuh itu secara misterius menghilang dari tempatnya.
Tanpa tanda apapun atau menyentuh kekuatan ruang apapun, ia menghilang begitu saja. Boom! Pedang Ryan jatuh di belakang kepala Julian dan pedang itu menembus kehampaan. Bebas dan mudah. Ryan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan aura berbahaya. Dia ditikam dari belakang. Pedang kematian menusuk tubuhnya. Darah tumpah ke langit. Bab 2199, Pertarungan Sengit. Seseorang yang kuat yang berada pada puncak tahap akhir Dao Duniawi. Pada masanya, dia hampir tak terkalahkan. Tetapi sekarang dia tertembak di sekujur tubuhnya hanya dengan satu pukulan. Ah! Dia mengeluarkan suara gemuruh. Suatu kekuatan dahsyat meletus dari dalam tubuh itu. Kekuatan ini dengan paksa mengguncang pedang kematian yang tertancap di tubuh. Julian juga terkena dampak oleh kekuatan ini, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Setelah mundur agak jauh, dia pun memuntahkan seteguk darah. Meskipun dia bisa merusak Ryan, kekuatan Ryan juga mengerikan. Sekalipun ia tidak dapat melukai tubuh fisiknya, hal itu tetap dapat menyebabkan darahnya bergejolak. Untuk sesaat dia tidak dapat menahan derasnya darah di tubuhnya dan menyemburkan seteguk darah. Ryan menatap lubang berdarah di tubuhnya. Dia menatap Julian di kejauhan dengan wajah muram. Nak, kalau kau membuatku marah, kau harus mati. Tak seorang pun dapat membantuku memasuki jalan surgawi ekstrim. Aku akan menghancurkan siapapun yang mencoba menghentikanku. Meskipun dia tertusuk pedang, pedang itu tidak berakibat fatal bagi vitalitasnya. Pikirannya bergerak, dan kekuatan dahsyat menyapu seluruh tubuhnya, dan luka-luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia memegang pedang emas di tangannya, mengarahkannya ke Julian di kejauhan. Mati! Kata kematian diteriakkan. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya. Dia sangat jauh dari Julian. Tetapi ketika pedang di tangannya diayunkan, tubuhnya telah muncul di atas kepala Julian, dan energi pedang berbentuk salib jatuh. Julian tersenyum tipis dan menghindar dengan aneh. Tetapi pada saat ini, dia merasakan bahwa dia menemui kendala spasial. Sikapnya yang riang dan santai sebenarnya gagal. Pada saat dia bereaksi, energi pedang berbentuk salib telah mendarat di dadanya. Luka berbentuk salib tiba-tiba muncul di dadanya. Tubuh fisiknya tidak terkalahkan. Meskipun demikian, kekuatan Ryan masih dapat menimbulkan kerusakan padanya. Dari kejauhan, dengusan dingin Ryan terdengar. Kamu telah memasuki alam ke-9 Dao Kebebasan, dan mulai menyadari bahwa kebebasan bukanlah berarti tak terkalahkan. Jalur kultivasi umat manusia di alam kebebasan, bebas dan mudah adalah seni bela diri tak terkalahkan yang diciptakan oleh orang-orang terkuat di umat manusia. Bahkan jika Anda belum pernah melihat Ryan, Anda telah membaca catatannya di buku-buku kuno. Kekuatannya sepenuhnya mampu menghentikan bebas dan mudah. Dia yakin dapat mengalahkan Julian. Julian menatap luka berbentuk salib di tubuhnya. Lukanya masih dipenuhi energi pedang. Energi pedang terus-menerus menatap tubuhnya, dan dia merasakan sakit. Agak kuat. Dia menyeringai. Ryan kuat tetapi tidak terlalu kuat hingga membuatnya merasa putus asa. Satu-satunya musuh yang membuatnya merasa putus asa adalah Raja Roda Bulan. Pada saat ini, Julian bergerak. Dia memegang pedang kematian di tangannya dan dalam sekejap dia menebaskan ribuan energi pedang. Energi pedang muncul dan langsung mengepung Ryan. Saat energi pedang muncul, beberapa prasasti misterius juga muncul. Energi pedang dan prasasti membentuk dunia pedang. Ini adalah metode Raja Roda Bulan. Julian menirunya dan menggunakannya. Meskipun dia tidak mendapatkan esensi Raja Roda Bulan, itu tidak terlalu lemah. Ryan langsung terbenam dalam dunia pedang Julian. Pada saat ini, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan menyerang Ryan. Ryan terus mengayunkan pedang emas di tangannya untuk menahan energi pedang yang jatuh dari dunia pedang Julian. Keduanya memiliki kekuatan yang serupa. Boom! Di dunia pedang, energi pedang bertabrakan dan meledak terus-menerus. Pedang pergi. Julian melambaikan tangannya dengan santai, pedang kematian di tangannya pun terjatuh, dan dia pun memasuki dunia pedang. Pedang kematian terus membesar, dan dalam sekejap menjadi pedang yang sangat besar dan tajam. Pedang itu jatuh, disertai aura pedang yang tak terhitung jumlahnya dan niat pedang yang tak terbatas. Saat pedang ini jatuh, seluruh dunia pedang bergetar. Ryan menatap pedang kematian yang jatuh. Pada saat ini, dia pun mengerahkan seluruh tenaganya. Pedang emas di tangannya seketika terbang dan muncul di atas kepalanya. Pedang emas itu pun membesar dengan cepat. Dia menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang emas, menggunakan kekuatan dan auranya sendiri untuk mengaktifkan pedang emas itu. Pedang emas itu melawan arus. Sebelum kedua pedang itu bertabrakan, dua energi pedang dan niat pedang yang tak tertandingi saling bertabrakan. Gambarnya tampaknya membeku pada saat ini. Di luar dunia pedang, Julian menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan jatuhnya pedang kematian. Pembuluh darah menonjol di wajahnya dan ekspresinya menjadi ganas. Hal yang sama berlaku untuk Ryan. Seluruh kekuatan dan tenaganya diintegrasikan ke dalam pedang emas. Pada saat ini bahkan butiran darah muncul di dahinya. Seketika itu juga, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, lalu cahaya keemasan kembali memancar dari telapak tangannya.
Cahaya keemasan tenggelam ke dalam pedang emas, dan pedang emas itu tiba-tiba menjadi lebih terang. Cahaya keemasan menenggelamkan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang meledak dari pedang kematian Julian. Cahaya keemasan membubarkan dunia pedang yang dibangun oleh Julian. Pedang kematian terlempar. Julian juga menderita serangan balik dari kekuatan yang dahsyat, dan tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk mundur. Saat dia mundur, kekosongan di bawah kakinya juga dihancurkan olehnya. Sebelum dia bisa bereaksi, Ryan tiba. Pedang emas besar menembus tubuhnya. Sekalipun tubuh fisiknya tak tertandingi, Ryan pada saat ini terlalu mengerikan, begitu mengerikan hingga langsung menusuk tubuhnya. Ryan di kejauhan memegang pedang emas. Dia menatap Julian yang sekujur tubuhnya berlubang berdarah, dan terus menahan napas. Pukulan mengerikan Ryan melukai Julian dengan parah. Tapi, itu saja. Jika Anda ingin membunuh Julian sepenuhnya, serangan semacam ini tidak cukup. Merangsang jalur kehidupan, dan luka luar akan sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dia berbalik dan memandang Aura di kejauhan. Sudut mulutnya yang berdarah sedikit terangkat, membentuk senyum menarik. Di dunia pedang Moonlight King, siapakah dirimu, nak? Bagaimana mungkin kau memiliki begitu banyak keterampilan unik? Ryan menatap Julian dengan saksama. Julian adalah manusia yang telah mengolah jalan bebas dan mudah, tetapi dia juga mengetahui dunia pedang Raja Bulan. Era yang dia jalani tidak jauh dari era Raja Roda Bulan. Beberapa buku kuno masih memiliki catatan rinci tentang Raja Bulan, dan dia telah membaca keterampilan unik serupa di buku-buku kuno. Gunakan pedang untuk menciptakan dunia yang menakutkan. Sayang sekali aku tidak mendapatkan bimbingan dari Raja Roda Bulan, jadi aku tidak bisa memahami hakikat dunia pedang. Kalau tidak, kau tidak akan bisa menghancurkan dunia pedang. Julian tampak menyesal. Kalau begitu, aku tidak akan menyimpannya lagi. Ryan menatap Julian dengan dingin. Sambil memegang pedang emas, dia melangkah maju. Meskipun kamu berada di tahap ke-8 akhir alam Dao bebas, kamu sangat kuat, tetapi tingkat kultivasimu terlalu rendah, hanya setengah langkah ke alam Dao tak terbatas. Inilah perbedaan antara kamu dan aku. Ryan berbicara. Satu langkah maju, waktu pun berhenti. Ambil 2 langkah ke depan dan tutup ruang tersebut. Setelah mengambil 3 langkah, semua yang ada di dunia ini menjadi ilusi, seolah-olah seluruh dunia akan lenyap dan runtuh. Setelah mengambil 4 langkah, dia muncul di depan Julian. Pada saat ini, Julian merasa tubuhnya tidak dapat bergerak. Sekalipun dia mengerahkan segenap tenaganya, dia masih merasa bahwa dirinya tersegel. Apakah ini kekuatan tertinggi Dao duniawi? Ekspresi Julian sedikit berubah. Dia menarik napas dalam-dalam. Jika segel waktu dan segel ruang rusak lagi, dia akan mati di sini. Menghadapi Ryan yang muncul di depannya, dia menarik napas dalam-dalam, dan pengucapan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam pikirannya. Setelah pengucapan ini menyatu, dia membuka mulutnya sedikit. Begitu dia membuka mulutnya, suara misterius keluar. Bab 2200, 3 suara. Suara pertama dari 9 suara kekacauan. Sebuah suara misterius keluar dari mulut Julian. Suara ini adalah suara tertinggi dalam kekacauan. Tampaknya mengandung kebenaran kekacauan dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Suara ini menghancurkan semua segel yang diciptakan oleh kekuatan Ryan. Julian pindah. Sebelum energi itu bisa menyerangnya, dia bergerak. Dia langsung mengaktifkan api, dan api di tubuhnya menyatu dengan seluruh tubuhnya, bersatu dengan anggota tubuh dan tulangnya, dan kekuatannya mencapai tingkat baru. Pada saat ini, ia telah mencapai tingkat Ryan yang menghancurkan dalam hal aura dan kekuatan. Sebelumnya dia menahan diri, tetapi saat ini Julian berada pada kekuatan terkuatnya. Gendang telinga Ryan menjadi mati rasa oleh suara pertama 9 suara kekacauan, dan otaknya menjadi kosong. Pada saat itu, dia diserang oleh kekuatan yang mengerikan. Tubuhnya tertusuk dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, dia segera menjauhkan diri dari Julian dan muncul di daerah yang sangat terpencil. Dia memandang Julian, yang seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya putih di kejauhan, dengan ekspresi yang sangat muram di wajahnya. Anak ini sungguh aneh. Pada titik pertempuran ini, Ryan juga terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Julian. Dia telah membaca catatan bebas dan mudah di buku-buku kuno, tetapi belum pernah membaca catatan seni suci kekacauan. Karena leluhur Dao kekacauan jarang menggunakan 9 suara keos, hanya sedikit orang yang tahu bahwa 9 suara keos direkam dalam seni suci keos. Julian, yang telah memasuki transformasi api pertama dari 3 transformasi api seni api, memiliki aura seperti pelangi, seperti dewa perang yang tiada taraf, dan pedang hitam di tangannya dipenuhi dengan kilau. Apa cara lain yang kamu punya? Suaranya bergema di seluruh area. Ryan mendengus dingin. Meskipun Julian memperlihatkan kekuatan yang amat mengerikan, mustahil membuatnya mengaku kalah. Dia mendorong kekuatan Dao duniawi hingga ke titik ekstrim, lengan bajunya berkibar, dan auranya mencapai tingkat baru. Dia tidak percaya bahwa dengan alam Dao duniawinya yang masih akhir, dia tidak dapat mengalahkan seseorang yang setengah langkah lagi dari alam Dao tak terbatas. Sambil memegang pedang emas, dia menyerang lagi. Julian berinisiatif untuk menyambutnya. Pertarungan sengit kembali terjadi.
Mereka semua mengerahkan kekuatan terkuat mereka dan menggunakan cara terkuat mereka. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan dunia, dan kehampaan terus meledak. Ryan sangat kuat dan menakutkan. Bahkan jika Julian menggunakan 3 transformasi api dari seni api untuk meningkatkan kekuatannya, dia hanya dapat merusak Ryan tetapi tidak dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Sekarang setelah dia menguasai kebebasan dan mudah, dia hampir tak terkalahkan. Ryan tak lagi mampu memukulnya. Mereka bergerak di dunia ini. Julian segera menyadari ada sesuatu yang salah. Dia menemukan beberapa kata misterius dan kuno muncul di kehampaan medan perang. Haha. Pada saat ini, Ryan tiba-tiba tertawa. Tawanya ganas dan menakutkan. Julian, kematianmu sudah dekat. Tawa liar Ryan bergema. Seketika beberapa prasasti muncul dalam kehampaan. Prasasti-prasasti ini dengan cepat berkumpul bersama membentuk suatu formasi yang mengerikan. Formasi ini seperti altar kuno, menjebak Julian di altar. Julian memandang sekelilingnya dan tidak terpengaruh oleh prasasti misterius itu. Dia mengangkat pedang kematian, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan menyerang dari samping. Pedang kematian menyerang prasasti pada formasi tersebut. Ong! Sebuah suara misterius datang. Lalu datanglah suatu kekuatan dahsyat, yang menyapu tubuhnya bersama dengan pedang kematian. Julian terguncang mundur. Kekuatan ini juga menyebabkan darah di tubuhnya bergejolak dan dia memuntahkan seteguk darah. Sungguh sebuah prasasti yang kuat, sungguh sebuah formasi yang kuat. Julian sedikit terkejut. Pada saat ini, Ryan yang berada di luar formasi, memiliki senyum tersembunyi di wajahnya. Dia tertawa terbahak-bahak, Julian, aku akui kau sangat kuat. Meskipun wilayahmu jauh lebih lemah dari wilayahku, kekuatanmu telah melampaui kekuatanku. Untuk membunuhmu, aku tidak punya pilihan selain menggunakan cara terakhir ini. Sebuah simbol misterius muncul di tangan Ryan. Simbol-simbol jejak ini dibenamkan di altar formasi misterius. Suatu kekuatan dahsyat muncul dari altar formasi. Di bawah pengaruh kekuatan ini, Julian merasakan energi dan jiwanya meluap dari tubuhnya dan muncul di atas kepalanya, dan formasi misterius ini tampaknya menyerap energi dan jiwanya. Haha. Ryan tertawa terbahak-bahak. Kekuatanmu sangat hebat. Kekuatanmu dapat membantuku memasuki alam Tianji Dao. Rumor itu benar. Setelah melewati 9 tingkat kesulitan ke-9 jalan menuju kebangkitan, kau akan memiliki potensi untuk memasuki Tianji Dao. Sekaranglah saatnya bagiku untuk memasuki Dao Ekstrim Surgawi. Saat tawa energi bergema, energi dan semangat Julian melonjak keluar dari tubuhnya dengan kecepatan yang meningkat. Pecahkan itu untukku. Julian marah. Kekuatan alam bebas, kekuatan api, kekuatan fisiknya sendiri, dan kekuatan kekacauan semuanya terintegrasi ke dalam pedang kematian. Dia ingin mengerahkan segenap kekuatannya untuk menghancurkan formasi aneh ini. Akan tetapi, dia merasa hampir tidak dapat memegang pedangnya dengan mantap. Formasi ini memiliki kekuatan aneh yang membuatnya gelisah. Penglihatannya kabur dan otaknya menjadi kosong. Pedang kematian di tangannya jatuh ke tanah. Tubuhnya mulai bergetar dan dia terjatuh ke tanah. Haha. Dia tertawa terbahak-bahak. Kamu terjebak dalam formasi yang telah kubuat. Bahkan jika kamu memiliki keterampilan yang luar biasa, akan sulit untuk melarikan diri. Julian jatuh ke tanah. Penuh kebencian. Kemarahan muncul dalam hatinya. Dia membuka mulutnya dan meraung keras. Gelombang suara yang mengerikan menyapu seluruh formasi. Akan tetapi, suara kekacauan pertama gagal menghancurkan formasi ini. Dia meraung lagi. Suara kekacauan kedua muncul. Boom! Begitu suara kedua keluar, formasi itu menunjukkan sedikit fluktuasi dan sebuah retakan muncul. Dalam keadaan normal, selama retakan muncul dalam formasi, Julian akan mampu melarikan diri. Namun formasi itu memiliki kekuatan aneh. Julian terjatuh ke tanah saat ini. Formasi itu seolah memenjarakan tubuhnya dan ia bahkan kesulitan untuk bangun. Ryan di luar formasi terkejut. Anak ini sangat menakutkan. Ia mempercepat pembentukan tanda, dan tanda itu muncul satu demi satu, memperkuat segel itu sekali lagi. Ah! Julian membuka mulutnya dan meraungkan suara ketiga dari 9 suara kekacauan. Begitu suara ketiga keluar, formasi itu langsung hancur. Akan tetapi, pada saat terjadinya keretakan, Ryan telah memperbaiki formasi tersebut. Setelah 3 kali raungan, Julian menghabiskan sebagian besar tenaganya, tetapi dia masih terjebak dalam formasi. Sial, formasi macam apa ini? Kenapa aneh sekali? Julian tergeletak di tanah dan sekarat. Energinya dan semangatnya diserap, dan darah mengalir keluar dari pori-porinya. Aku tidak bisa mati di sini seperti ini. Aku harus berjuang keluar dari sini. Julian menarik napas dalam-dalam dan memaksa otaknya agar jernih. Pada saat ini, semua pengucapan dari 3 suara kekacauan itu muncul di pikiranku. Dia membuka mulutnya dan melantunkan 3 nada pada saat yang bersamaan. 3 suara berpadu dan keluar dari mulutnya. Boom! Begitu suara ini muncul, ruang di sekitar tubuhnya mulai meledak, dan lubang-lubang hitam besar muncul satu demi satu. Lubang hitam terus menyebar dan altar formasi misterius tempat tubuhnya meninggal seketika hancur. Formasi itu hancur, dan Ryan mengalami serangan balik. Tubuhnya mundur tergesa-gesa dan seteguk darah muncrat keluar.
Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia melihat Julian yang telah lolos dari formasi dan hancur, dan berseru, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dengan wilayahmu, bagaimana kamu bisa menghancurkan formasi ini? Bersambung.